Hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Happy Valentine. Selamat Hari Kasih Sayang. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih sayang dari surga. Kasih agape Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Saya senang sekali hari ini semuanya pakai seragam pink semuanya. Termasuk yang sudah senior pun pakainya pink juga. Makanya awet muda semuanya. Seger-seger semuanya ya. Oke. Firman Tuhan hari ini akan berjudul tanah besi versus tanah subur. Kita sudah sekelumit membaca ayat tentang tanah besi ini. Di bagian yang pertama dari judul khotbah bulan ini yaitu langit terbuka. Tapi hari ini kita akan masuk lebih mendalam. Dan saya berdoa sementara firman Tuhan disampaikan, kuasa Allah akan bekerja. Dan semua tanah besi yang ada dalam hidup kita dihancurkan. Ya, dan digantikan dengan tanah yang subur. Sehingga sungguh-sungguh dalam hidup kita ini kita menikmati berkat Tuhan yang tersedia dan yang berkelimpahan itu. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan gak suka kalau hati kita itu menjauh dari Tuhan. Kita ngandalin orang ini, orang itu. Tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sekian waktu ini mungkin sibuk sekali. Sehingga hati saudara tidak tertuju sama Tuhan. Bahkan menjauh. Saya ajak kita ambil kesempatan. Sementara kita beribadah, saudara doa sama Tuhan dalam hati saudara. Tuhan, bawa aku kembali mendekat kepada Tuhan. Bawa aku kembali mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Karena kalau saudara lakukan itu, orang yang hatinya tertuju dan mengandalkan Tuhan, engkau diberkati. Oke? Nah, tapi yang mengandalkan diri sendiri, yang menjauh dari Tuhan, terkutuk kata firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu satu tanaman yang kurus, kering, dan rapuh, ringkih. Di tengah situasi yang tidak kondusif gampang mati. Ada berapa banyak orang yang dalam situasi yang seperti itu dalam hidupnya kayaknya ringkih sekali. Secara pekerjaan, secara finansial ringkih sekali. Di tengah semua krisis dan goncangan dunia yang menghantam saat ini. Ditulis begini, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dalam hidup manusia yang normal ada momen-momennya semuanya baik, lancar. Tapi kadang-kadang diizinkan juga menghadapi yang namanya tantangan dan masalah. Tapi mereka orang yang kena kutuk ini kata firman Tuhan tidak mengalami datangnya keadaan baik. Buruk semuanya, jelek semuanya. Jangan-jangan mungkin ada di antara saudara yang ngerasa kayak gitu dalam hidupmu. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Tanah angus nih tanah yang terbakar, hangus. Dan itu tanah yang gitu susah dikerjakan. Susah bertumbuh apapun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Negeri padang asin. Ini tanah yang tingkat garamnya tinggi sekali sehingga asin saudaraku dan susah untuk tanaman bisa tumbuh. Nah ini bicara semuanya tentang tanah besi yang mencerminkan kesulitan secara pribadi, secara hubungan pribadi sama Tuhan maupun secara pekerjaan, secara finansial. Mari kita lihat lebih mendalam lagi. Ketika yang namanya kutuk itu masuk dalam kehidupan manusia, maka apa yang terjadi? Nanti sementara kita belajar ini dari firman Tuhan, kita teliti ya dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tanpa sadar ada kutuk yang bekerja. Nah saya mau ngomong begini sama saudara. Orang dalam kondisi yang susah banget,
ya terbatas banget secara finansial, selalu kekurangan, banyak penyebabnya. Ya bisa jadi penyebabnya karena malas. Ada orang yang diberkati, ada loh anak orang kaya yang malas. Pada akhirnya dari kaya pun dia akan jadi miskin. Ada orang yang hidupnya susah banget karena apa? Karena nggak mau belajar. Bisa juga. Jadi gedebak-gedebuk asal kerja, tabrak sana tabrak sini, akhirnya hancur. Jadi penyebab itu banyak sekali. Tapi Anda harus tahu, salah satu penyebab orang hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa adalah karena kutuk. Nah, kita akan teliti yang satu itu hari ini, ya. Jadi tidak semua karena kutuk, tetapi salah satu penyebabnya karena kutuk. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ini adalah kisah pertama kali Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Ya, maka apa yang terjadi? Nggak taat sama Tuhan, ya, jatuh dalam dosa. Ditulis begini, maka terkutuklah tanah karena engkau. Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, yang berbuat salah. Tapi Anda lihat ini, begitu kutuk masuk, yang pertama kena tanah, kena kutuk. Ini yang saya sebut dengan kutuk tanah besi. Tadinya Adam dan Hawa di Taman Eden menikmati hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tapi begitu kutuk ini masuk, hidupnya sama, pekerjaannya sama. Sekarang semuanya berbeda, hasilnya berbeda. Tanah itu saudaraku sesuatu yang menghasilkan, memberikan penghasilan. Berarti tanah bicara tentang apa? Pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang karir saudara masing-masing. Ketika seseorang tanahnya kena kutuk seperti Adam, maka seolah-olah semuanya ketutup. Akses menuju Eden, Taman Eden, ketutup. Jalan-jalannya ketutup. Berapa banyak orang yang merasa dalam hidupnya mau usaha apapun seolah-olah semuanya ketutup. Keuangannya ketutup, tanpa sadar kena kutuk. Lanjutkan ya. Nanti Anda akan melihat level demi level kutuk ini masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ditulis begini. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tadi di situ ada kata susah payah. Dan Alkitab menyampaikan ini sebagai salah satu bentuk di dalam kutuk itu, yaitu kutuk susah payah. Ya, saudaraku harus bisa membedakan antara susah payah dengan kerja keras. Kalau susah payah itu kutuk. Kalau kerja keras, tanamkan ini dalam benak saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Kerja keras itu berkat. Karena itu saya berdoa buat semua jemaat keluarga Allah di tempat ini. Bukan orang-orang yang malas. Semuanya orang-orang yang tekun. Semuanya pekerja keras. Semuanya giat di dalam pekerjaan kita masing-masing. Semuanya ulet dan rajin di dalam bidang saudara. Amin. Dan bukan cuma kerja keras, tapi kerja keras yang happy. Saya berdoa Anda kerja kerasnya happy. Anda enjoy di dalam kerja keras. Anda pernah nggak ketemu dengan orang yang kalau kerja semuanya serba mengeluh, serba susah, serba sedih, serba susah. Tapi ada orang yang kerja keras bahkan lebih dari yang lainnya. Tapi enjoy saja, tapi happy. Dia sangat menikmati pekerjaan. Saudara, saya mau ngomong, itu berkat. Dan doa saya berkat yang seperti itu terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Anda happy di dalam bekerja. Anda excited, Anda menikmati pekerjaan saudara. Indah orang kalau bekerja happy hatinya. Benar nggak? Nggak perlu hari libur. Makanya orang kalau happy dalam bekerja seringkali nggak punya hari libur. Libur pun tetap bekerja karena enjoy. Ada orang yang baru kerja sebentar sudah ngeluh sudah. Kenapa? Kepayahan, keberatan dalam hatinya. Dan kerja pun gak ada hasilnya. Kena
kutuk, susah, payah. Dapatnya cuma payahnya aja. Nggak ada berkatnya, kenanya cuma payahnya aja. Lanjutkan ayat 13. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ini bicara tentang yang saya sebut kutuk duri. Kalau petani mengerjakan ladang yang penuh dengan duri, semak duri, rumput duri tadi, kakinya kena duri, tangannya kena duri, apa yang terjadi? Berdarah, luka, benar nggak? Bleeding, berdarah-darah. Berapa banyak orang yang secara pekerjaan selalu berdarah-darah, selalu defisit, selalu minus, selalu rugi. Dalam bisnis juga sama, akhirnya defisit. Akhirnya makan modalnya habis. Sampai akhirnya sebagian orang karena semuanya sudah habis, yang ada dagingnya sudah habis semuanya. Akhirnya terikat dengan hutang. Dan hutang itu begitu mencekik dan semakin lama semakin menjerat, semakin dalam dan semakin susah. Pokok pendarahannya kencang terus. Tanpa sadar itu bagian dari kutuk. Karena Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa nggak ada ceritanya kayak gitu. Yang ada keberkatan, yang ada surplus, yang ada kelimpahan. Tapi kutuk ini membuat mereka berdarah-darah. Lanjutkan lagi. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Sebelum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, makannya buah-buah yang berkualitas paling tinggi di Taman Eden. Buah-buah yang segar, yang fresh, yang bagus, yang menyehatkan. Tapi sejak diusir dari Taman Eden, sejak kena kutuk itu, mereka makannya tumbuh-tumbuhan di padang. Jadi sesuatu ini bicara tentang kutuk kehidupan yang tidak layak. Berapa banyak orang yang di dalam kehidupannya benar-benar sampai di garis kemiskinan. Kehidupannya nggak layak, hidup dengan tidak layak, tinggal di tempat tinggal yang tidak layak, makan makanan yang tidak layak, tidak berkualitas, tidak bergizi. Dan sangat susah sekali. Ini lebih dalam lagi. Jadi kutuk itu ada level-levelnya, mencengkram dan menghancurkan sampai di titik paling rendah. Ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, sudah menderita kayak tadi itu dicatat di bagian-bagian sebelumnya. Yang jadi masalah penderitaannya ini sampai mati, sampai debu kembali menjadi debu. Ini yang namanya kutuk seumur hidup. Gak ada datangnya hari yang baik, gak ada datangnya hari yang indah, hari yang menyenangkan. Semuanya buruk dan semuanya jelek semuanya. Seumur hidup sampai mati. Tapi saya berdoa ya hari ini kuasa kutuk itu dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Dan kutuk dirubah menjadi berkat. Dan ketika kuasa berkat itu bekerja dalam hidup saudara, maka kutuk penderitaan seumur hidup itu diganti menjadi blessing for 1,000 generation. Berkat untuk beribu-ribu keturunan. Doa saya ketika berkat Tuhan itu datang dalam hidup saudara, bukan cuma dalam hidupmu saja, tapi dalam hidupmu, dalam hidup anakmu, anaknya anakmu, dan generasi-generasi berikutnya sampai beribu-ribu keturunan. Yang percaya katakan amin 3 kali, amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang bagaimana caranya mengubah dimensi kehidupan tanah besi itu menjadi tanah yang subur. Karena kalau masih tanahnya dalam hidup seseorang besi, mau dikerjain kayak gimana pun, yang kerja yang kesakitan. Mau ditaburin kayak apapun, benih apa yang bisa tumbuh di tanah yang besi. Tapi kerja keras yang sama, benih taburan yang sama, ketika ini tanah yang subur, beda loh saudaraku.
Anda bayangin ya, mencangkul di tanah besi sama mencangkul di tanah subur. Mencangkulnya sama, tapi experience-nya, pengalamannya berbeda. Menaburnya sama, tetapi hasilnya berbeda. Dan Alkitab mencatat, benih yang ditaburkan di tanah yang subur akan berlipat ganda 30 kali, 60 kali, 100 kali. 2025 ini doa saya, tuaian 100 kali ganda Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa berpindah dari tanah besi menjadi tanah subur? Kuncinya adalah kuasa salib Yesus Kristus. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Alkitab yang mengatakan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib buat saudara dan saya. Nomor satu, supaya dosa-dosa kita diampuni. Supaya kita harusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ternyata nggak cuma itu saja. Yesus juga mati di kayu salib untuk menanggung kutuk. Sehingga Anda dan saya nggak harus lagi menanggungnya. Nggak harus lagi hidup di bawah kutuk. Dan mengganti itu dengan berkat. Jadi itu adalah kuasa salib Yesus Kristus. Dan kalau kuasa salib itu bekerja dalam hidup saudara, Anda akan melihat bagaimana perubahan terjadi. Adam dan Hawa yang sama. Tadinya di Taman Eden. Terus kemudian pindah di luar Taman Eden. Hidupnya beda. Orangnya sama, pekerjaannya sama. Tapi sama sekali berbeda. Hasilnya berbeda, sukacitanya beda, berkatnya beda, kelimpahannya beda. Kenapa? Karena tanahnya beda. Tapi oleh kuasa salib Yesus Kristus, kita bisa dikembalikan lagi di Taman Eden. Kita bisa menikmati kembali hidup di tanah yang subur. Dan di situ kenikmatan dan kelimpahan dan berkat yang pernah mereka alami, bahkan yang tersedia di dalam Yesus, akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah menebusnya, menanggung kutuk itu buat saudara dan saya. Nomor satu ya, Yesus menanggung kutuk tanah besi. Tadi ada 5 kan, kita sudah pelajari di ayat sebelumnya. Nomor satu, kutuk tanah besi yang ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Alkitab ngomong, maka terkutuklah tanah karena engkau. Benar apa tidak? Tahukah saudara, Yesus waktu mati, dia harus mati di kayu salib. Kayu salib itu dari apa? Pohon. Pohon itu bertumbuhnya apa? Di tanah. Jadi memang Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Karena Yesus sedang membatalkan kutuk tanah besi itu dalam kehidupan kita, supaya tanah besi diganti dengan tanah yang subur, sehingga kita bisa dikembalikan menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Oh, saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, di atas juga balkoni, dan ada yang mengikuti secara online. Doa saya, dimensi kehidupan tanah yang subur. Tanahmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, keuanganmu diberkati. Trust me, percaya saya saudaraku. Sama-sama engkau bekerja keras, tapi di bawah kutuk sama di bawah berkat itu hasilnya beda. Sekali lagi saya ngomong sama saudara ya, jangan salah paham ya. Jangan sampai ada yang berpikir hanya karena saudara diberkati terus kemudian Anda menikmati kelimpahan. Anda tetap harus bekerja keras loh. Karena kerja keras itu bagian dari berkat loh. Tapi yang pasti hasilnya akan berbeda. Oke? Yang kedua, Yesus menanggung kutuk susah payah. Masih ingatkah saudaraku, dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota, dia hendak disalibkan. Yesus itu harus susah payah begitu rupa. Dia dihajar sampai tubuhnya hancur. Dan dia harus pikul salib itu. Dengan kepayahan dia harus sampai di Golgota. Memang itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dia sedang menanggung
Kutuk susah payah itu supaya kita yang harusnya menanggungnya tidak perlu lagi menanggungnya. Supaya kutuk susah payah itu dipatahkan dari hidup kita. Dan susah payah diganti dengan sukacita. Oh, biarlah hatimu dipenuhi dengan sukacita. Karena sudah bisa ngelihat ya, saya tuh sekarang ini kalau ketemu orang saya ngelihatin wajah orang gitu. Tanpa orang itu berkata-kata kadang-kadang kita bisa tahu ya, hidupnya susah payah. Tapi ada orang-orang yang ketika kita ketemu kita bisa melihat ya, ada sesuatu yang terpancar dari wajahnya. Itu ada sukacita ilahi. Doa saya, sukacita ilahi itu memenuhi hidup saudara. Dan Anda di dalam bekerja, Anda bekerja dengan sukacita. Anda enjoy di dalam pekerjaan. Anda mencintai pekerjaan. Anda enjoy dalam pekerjaan saudara. Sukacita. Nomor 3. Yesus menanggung kutuk duri. Kutuk duri. Di kayu salib ingatkah? Ada mahkota yang dikenakan di atas kepalanya. Itulah mahkota duri. Yang gak cuma ditaruh, tapi itu ditekan paksa sampai menembus tulang kepala Yesus. Sampai itu mengeluarkan darah. Itu wajahnya berlumuran darah. Dan itu memang harus terjadi. Kenapa? Karena Yesus yang sedang menanggungnya. Supaya semua duri-duri yang membuat hidup kita begitu menderita, berdarah-darah dan begitu susah, itu dipatahkan dan dibatalkan. Dan kalau durinya sudah disingkirkan, apa yang terjadi? Kalau tadinya petani kerja di sawahnya banyak durinya dan pendarahan, bleeding terus. Tapi sekarang durinya sudah dibersihkan, maka dia nggak lagi terluka. Dan gak lagi terluka, kakinya sembuh. Tangannya yang terluka bisa dipulihkan. Doa saya tahun ini keuanganmu disembuhkan. Pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kutuk duri itu sudah dilenyapkan. Digantikan dengan berkat Tuhan yang besar. Bahkan berkat yang tebal. Bahkan berkat yang berkelimpahan. Oleh kuasa salib Yesus Kristus. Yang keempat, Yesus menanggung kutuk kehidupan yang tidak layak. Jalan salib Yesus Kristus itu semuanya perlakuan yang tidak layak yang harus dia lalui. Pakaiannya dilucuti dan diundi. Dia diludahi dan dicemooh. Dihina dan difitnah oleh orang-orang upahan itu. Waktu dia haus, dia minta minum. Dikasih minum anggur masam. Jadi ini bicara tentang kehidupan yang tidak layak. Dan itu harus dia tanggung di kayu salib. Supaya apa? Kita nggak harus lagi menanggung kehidupan yang seperti itu. Supaya Anda dan saya bisa keluar dari garis kemiskinan. Supaya kita bisa mulai menikmati hidup yang berkemenangan. Hidup yang maju dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Hidup yang dibawa oleh Tuhan untuk tetap naik dan tidak turun. Tadi itu kalau Anda lihat ya, kutuk itu membawa kita turun terus. Tapi blessing itu akan membawa kita tetap naik dan tidak turun. Tahun ini dimulai tetap naik dan tidak turun. Pekerjaan saudara, karirmu tetap naik dan tidak turun. Promosi yang baru datang di dalam pekerjaan saudara. Oleh kuasa salib Yesus Kristus. Dan yang kelima, Yesus harus menanggung kutuk penderitaan seumur hidup. Menderitanya Yesus, Alkitab mencatat Yesus itu menderita sampai mati dan mati di kayu salib. Jadi dia bukan cuma menderita setelah itu sudah. No, dia harus menderita sampai mati di kayu salib. Kenapa? Karena harusnya kita yang menderita sampai mati itu. Tapi Yesus yang tanggung kutuk itu buat kita supaya mulai dari sejak saat ini, saya berdoa ya buat saudara.
Kalau selama ini dalam hidupmu isinya semuanya jelek, semuanya penderitaan, semuanya minus, semuanya susah, nggak ada baik-baiknya. Babak-babak hidup yang kayak gitu tutup buku ya mulai hari ini. Dan doa saya babak yang baru dibuka, dimulai babak yang penuh kemenangan, babak yang penuh berkat. Biarlah terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena ini babak yang baru, lembaran yang baru, level yang baru yang tersedia buat Anda dan saya oleh kuasa salib Yesus Kristus. Ajaib sekali. Cuma sebagian orang merasa heran. Kenapa ya ada orang Kristen sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya kuasa salib ini tersedia dalam hidup kita. Tapi kenapa kok sebagian orang seolah-olah kuasa kutuk itu masih bekerja. Bahkan tadi sementara firman ini disampaikan, ada nggak saudara yang merasa kok saya ngalami yang ini, saya ngalami sampai di level ini, kutuk itu sampai di level ini. Padahal sudah percaya Yesus, padahal ada kuasa salib itu. Saya mau ngomong sama saudara begini, belajar mengaktifkan kuasa salib itu. Karena kuasa itu tersedia, kalau kita nggak pakai, maka nggak berguna buat kita. Anda dikasih handphone, tapi Anda nggak buka dari tempatnya. Anda nggak mulai charging dan mulai pakai handphone yang dikasih itu tidak berguna. Hanya ketika saudara mengaktifkan handphone itu dan mulai Anda pakai, Anda akan mulai dapat benefit dari handphone itu. Kuasa salib Yesus Kristus tersedia buat saudara dan saya. Semuanya yang percaya sama Yesus, tapi harus belajar mengaktifkan kuasa salib Yesus Kristus itu. Dengan cara bagaimana kita mengaktifkan kuasa salib Yesus Kristus? By faith. By faith. By faith. Oleh iman. Oleh iman. Oleh iman. Ketika saudara mengaktifkan oleh iman. Cara melepaskan kuasa itu adalah dengan iman. Saudara mulai perkatakan, aku diberkati oleh Tuhan. Semua kutuk yang ada dalam hidupku dipatahkan, dihancurkan. Aku bisa saja terlahir dari keluarga yang miskin, bahkan sangat miskin. Tapi tidak selamanya aku tetap ada dalam keadaan yang sesama. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yesus ada masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. I am blessed, I am highly favored. Aku diberkati, kasih karunia yang besar tersedia dalam kehidupanku. Apa saja yang dibuat oleh tanganku ini, dibuat Tuhan berhasil. Aku akan tetap naik dan tidak turun. Dalam doa saudara, dalam kehidupan sehari-hari saudara, perkatakan itu. Perkatakan itu, continually dalam doa maupun kehidupan sehari-hari perkatakan. Itu Anda sedang mengaktifkan iman saudara. Cara mengaktifkan iman itu gitu. Cara membuat iman Anda bekerja dan mengaktifkan kuasa Allah dan menghasilkan mujizat itu dengan cara gitu. Terus. Itu sesederhana gini. Kadang-kadang orang gak sadar ya, tapi ada orang yang tanpa sadar mengaktifkan kuasa imannya. Tadinya dia dari keluarga yang susah banget, miskin banget, menderita banget. Dan dia hidupnya sangat berat sekali. Tapi saking sudah muaknya dengan kemiskinan, dia berjanji sama dirinya sendiri, aku gak mau miskin lagi. Aku sekarang miskin, tapi aku tidak mau tetap miskin. Aku harus keluar dari kemiskinan. Dan dia ngomong itu tiap hari. Dia gak ngomong cuma sekali, disuruh ngomong terus ngomong. Enggak. Itu perkataan terus menerus. Aku harus keluar dari kemiskinan. Aku harus sukses. Aku harus maju. Aku harus berhasil. Aku harus berkelimpahan. Dan itu perkataan terus menerus. Dia berjanji sama dirinya tidak bakal terus menerus bikin. Dia harus sukses.
Tanpa sadar itu dia sedang mengaktifkan imannya. Dan orang-orang yang kayak gitunya sampai imannya begitu tebal, sampai tekadnya begitu kuat. Itu yang melepaskan kuasa, tiba-tiba seolah sesuatu kayak dihancurkan dalam hidupnya. Dan itu breakthrough terjadi. Orang yang kayak gitu boleh memulai dari paling minus. Tapi dia finalnya akan glorious, penuh dengan kemuliaan. Jadi hari ini oleh kuasa salib Yesus Kristus Anda mulai hancurkan semua kutuk duri, semua kutuk susah payah. Anda mulai perkatakan, tanganku ini diberkati oleh Tuhan. Aku bukan susah payah lagi, aku memang kerja keras. Tapi aku kerja keras bersama Yesus. Aku kerja keras dengan penuh sukacita. Bukan duka cita, tapi sukacita. Dan aku enjoy dalam pekerjaanku. Dan Tuhan yang akan menyertai hidupku. Tuhan yang membuat aku berhasil. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hatiku, Tuhan yang menyediakan. Akan ada kejutan yang indah, akan ada hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan kerjakan. Itu sesuatu yang harus sampai terus menerus. Iman itu bukan kayak di gereja Anda disuruh ngomong gini-gini, setelah itu di rumah loh kok susah, kok masih utangnya banyak, kok minus bulan ini. Itu bukan iman, itu realita. Dan antara iman dan realitas saudara, di awalnya itu bisa sangat berbeda. Makanya Alkitab ngomong, biarlah yang tidak berdaya, realitanya tidak berdaya. Tapi disuruh apa? Berkata, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Realitanya loyo, realitanya stroke. Realitanya tidak berdaya, tapi imannya di hati mendengung-dengung tiap hari. Aku pahlawan, aku bukan orang yang kalah. Aku gak stroke, aku gak kalah, aku gak sakit. Aku sembuh oleh belu-belu Kristus, aku sembuh. Aku diberi kekuatan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu iman terus. Aku pahlawan. Iman pahlawan seperti itu yang membuat kuasa Allah bekerja, mengubah pecundang menjadi pahlawan. Itu cara membangun iman tuh gitu, terus. Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam terus. Aku pahlawan. Padahal kenyataannya, realitanya pecundang, realitanya tidak berdaya, KO. Anda harus saat bisnismu lagi KO, saat keuanganmu lagi minus, tapi engkau harus, aku diberkati. Favor Tuhan melimpah dalam hidupku. Tahun ini tahun yang baik dalam hidupku. Ini tahun double favor. Ini tahun penuh dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidupku. Anda harus terus menerus. Anda harus percaya itu. Itu cara mengaktifkan iman dan cara membuat kuasa Allah bekerja. Dan Anda akan melihat bagaimana kutuk dipatahkan dan diganti dengan berkat. Amin. Kalau kuasa Allah sudah bekerja, maka semua tanah besi itu akan dihancurkan. Dan tanah yang subur akan tersedia buat saudara. Jadi pakai kuasa iman. Dan kalau sekarang sudah dipindahkan ke tanah yang subur, saya tanya sama saudara, next berikutnya, gimana caranya tanah yang subur ini bisa menghasilkan tuaian? Menghasilkan panen yang penuh kelimpahan. Gimana caranya? Apakah tanah yang subur tanpa dikerjakan tiba-tiba muncul hasil? No. Kalaupun Anda sudah diberkati oleh Tuhan, kutuk sudah dipatahkan, Anda harus menabur. Anda harus mengerjakan lahan saudara. Dan benih itu akan menghasilkan tuaian 30, 60, 100 kali ganda. Karena itu kalau saudara percaya Anda diberkati oleh Tuhan, penting sekali untuk kita ngerti, kita perlu menabur. Mari kita baca Mazmur pasalnya yang ke-126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang apa?
menabur dengan mencucurkan air mata. Saya tanya dulu sama saudara, apa artinya menabur dengan mencucurkan air mata? Pernah nggak mikir? Kalau saudara punya benih banyak, disuruh nabur sebagian enteng. Tapi kadang-kadang ada momennya benih kita itu tinggal dikit, nggak seberapa. Dan waktu benihnya tinggal dikit ada dua pilihan. Kan kita butuh makan nih. Kalau benih itu kita makan, hari ini perut kita kenyang. Tapi setelah itu kita akan lapar lagi dan tidak ada lagi benih. Petani itu dan keluarganya akan mati kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, petani itu memilih untuk menaburkan benih itu. Tapi saat dia menabur, dia harus nahan laparnya. Karena yang tersisa itu dia mungkin dari benih yang tinggal sedikit itu sebagian dikit yang dia makan. Tapi sebagian dia ngomong, aku harus tetap nabur. Karena dia tahu satu sisi dia butuh survive, bertahan hidup. Tapi sisi yang lain harus ada taburan. Karena taburan itulah yang nantinya akan menghasilkan tuaian. Kadang-kadang sebagian orang Kristen nggak ngerti. Hal yang sama berlaku prinsip jasmani, hal yang persis sama berlaku prinsip rohani juga. Makanya kadang-kadang ketika di posisi yang kayak gitu ya, keadaan kayak gitu harus tetap nabur. Dalam kondisi keuangan terbatas kita tetap nabur. Buat Tuhan di ladang pekerjaan Tuhan. Petani pun saudaraku dalam keadaan yang sedikit itu tetap harus nabur. Dia ngomong gini, ini benih harusnya aku bisa makan. Harusnya istri dan anak-anakku bisa makan. Tapi harus aku tabur. Makanya menabur sambil mencucurkan air mata. Ada nggak di antara saudara yang dalam kondisi seperti itu? Doa saya, Anda tetap diberi iman oleh Tuhan. Seterbatas, sesusah apapun, tetap belajar menabur. Saya pastikan dalam hidup saya, tahun demi tahun tetap menabur. Dalam keadaan penuh tantangan, dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang baik, tetap menabur. Karena saya percaya secara rohani, hukum rohani, prinsip yang seperti itu berlaku. Mari kita lanjutkan pembacaan itu. Mazmur 126 tadi ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kalau ada di antara saudara yang hari ini mulai menabur dengan mencucurkan air mata. Ini firman Tuhan. Akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan madu dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Oh, Anda bisa bayangin gak? Awalnya petani itu naburnya sambil mencucurkan air mata. Tapi ketika tuain itu datang. Wow, abundance. Panen raya, kelimpahan. Anda bisa bayangkan gak? Wajah petani itu pulang membawa berkas-berkasnya. Doa saya dalam nama Tuhan Yesus 2025 ini ada panen raya. Ada tuaian yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi penting sekali untuk kita menabur. Menabur. Karena tanpa menabur gak ada tuaian. Ketika mereka mulai menabur baru muncul tuaian. Bukankah itu yang diajarkan juga? Dalam banyak cerita dalam firman Tuhan. Salah satunya adalah kisah ketika bangsa Israel ngalami kering kerontang. Selama 3,5 tahun gak turun hujan. Pada waktu itu air menjadi barang langka. Gak ada yang lain gak apa-apa. Tapi gak ada air orang gak bisa hidup. Ini jadi barang langka. Di tengah kondisi yang seperti itu, masih ingat gak saudaraku, caranya Elia mengajari bangsa Israel supaya mereka bisa panen air. Ada? Masih ingat gak saat tanding sama nabi-nabi Baal itu,
menurunkan api, dan setelah itu menurunkan hujan. Caranya gimana Elia? Disuruh membuat mezbah, menyiapkan korban buat Tuhan, dan kemudian disuruh mengocori dengan air. Benar apa tidak? Dicurain dengan air. Yang banyak kata Elia, jangan dikit. Karena ada prinsipnya. Yang banyak. Setelah itu disuruh yang banyak lagi. Terus disuruh ngulangi lagi, yang banyak lagi. Anda bisa ngebayangin nggak? Tadinya mereka ngirit-ngirit karena kering kerontang, ngirit-ngirit karena air itu langka banget. Tapi sekarang disuruh terbuang percuma begitu saja. Kadang-kadang yang ngikutin omongannya Elia itu nggak gampang loh. Kita juga suruh ngikuti firman Tuhan saat terbata disuruh nabur itu nggak gampang loh. Cuma airnya dikocorin dan hilang begitu aja. Harusnya ngirit dong. Ada momen tertentu dalam hidup kita. Kalau hidup kita itu saudaraku ya masih serba terbatas. Yang kita bisa lakukan cuma ngirit-ngirit. Ada nggak sedang ngirit-ngirit? Budgetnya diirit terus. Potong sana, potong sini. Ini dipotong, dikurangi lagi. Sabunnya diencerin lagi. Ya memang nggak ada pilihan. Kalau kondisinya serba terbatas, so bisanya cuma ngirit-ngirit. Tapi ternyata ada momennya Elia ngajarin bangsa Israel. Kalau kamu mau keluar dari kondisi kayak gitu. Kan kamu sudah berusaha ngirit 3,5 tahun dan gak bisa-bisa. Tapi ada caranya. Kamu harus belajar menabur. Dan ketika mereka menabur. Di situ kuasa Allah bekerja dinyatakan. Dan Alkitab mencatat gini. Tiba-tiba langit itu menjadi gelap, pekat. Dan turunlah hujan yang deras. Begitu hujan deras itu turun, ngiritnya berhenti. Kelimpahannya datang. Itu ada ayat firman Tuhan yang berkata, kamu akan makan banyak-banyak sampai kenyang. Saya nubuatkan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan akan pindahkan saudara dari dimensi ngirit-ngirit. Jadi dimensi kelimpahan yang belum pernah Anda alami sebelumnya, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dan itu dimulai dari mereka menabur. Dan di situ hujan itu tercurah. Oh, sesaat lagi saya mau berdoa buat saudara supaya open heaven, langit terbuka, dan rain of blessings, rain of favor tercurah dalam hidup kita. Saya ngerasain dalam hidup saya itu benar-benar hujan berkat. Hujan favor Tuhan. Itu tercurah dengan deras. Dan doa saya hal yang sama mulai saat ini. Alamilah dan terimalah dan terjadilah dalam hidup saudara. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya. Mari angkat dua tanganmu bersama-sama. Aku percaya. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjianmu. Jadikan sama-sama kita katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan hari ini kita belajar bahwa kunci untuk menghancurkan kutuk dan mengubahnya menjadi berkat adalah kuasa salib Yesus Kristus.
Dan kuasa itu tersedia buat kita ketika kita membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Dan jaminan keselamatan bisa masuk dalam kerajaan surga akan dikaruniakan kepada kita. Anda yang percaya, Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam, Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang hidupku milik Yesus. hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Sekarang yang berikutnya, belajar ya mengaktifkan kuasa salib itu. Oke, kuasa itu sudah tersedia. Tapi banyak orang salah mengaktifkan kuasanya. Banyak orang ngomongnya berat, susah. Anda harus tahu, Anda semakin menjiwai berat, susah, terbatas. Itu sedang mempertebal iman untuk hal yang negatif. Itu mempertegas kutuk. Mulai hari ini, balik itu. Dan perkatakan berkat. Perkatakan favor. Perkatakan aku tidak turun lagi. Berkat Tuhan akan membawa, tangan Tuhan akan membawa aku tetap naik dan tidak turun. Tuhan yang akan mempromosikan. Tuhan yang akan mempermuliakan. Ini tahun yang baik. Ini tahun yang indah. Ini tahun penuh kemenangan. Ini tahun penuh dengan keajaiban. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara. Angkat suara, sudah mulai berdoa. Mulai berdoa dan mulai perkatakan berkat itu. Aku kepala dan bukan ekor. Aku pahlawan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tangan ini, tangan yang diberkati oleh Tuhan. Yang dikerjakan tangan ini dijadikan Tuhan berhasil. Setiap langkah-langkah hidupku berjejakan anugerah. Kemurahan, kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kasih karunia yang tidak habis-habisnya melimpah dalam kehidupanku. Setiap kegagalan dirubah menjadi kemenangan. Kutuk sudah dipatahkan, kutuk duri dipatahkan, kutuk susah payah dipatahkan, kutuk penderitaan seumur hidup dipatahkan. Tanahku, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanku diberkati, keuanganku diberkati. Open heaven, tinggal langit terbuka. Reno blessing, hujan berkat tercurah. Jesus, aku percaya. Amin. Jadikanku hamba tetap setia, tetap setia pada perjanjian. Jadikanku hamba milikmu, tetap setia.